بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Pada kesempatan pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk memberikan tausiah untuk saling ingatkan kepada kita semua. Dan di kesempatan yang sangat mulia ini saya teringat dengan sebuah cerita dalam sejarah bahwa di tahun ke-8 Hijriah, yakni setelah bangsa Quraisy kalah di dalam peperangan, yakni di perang Ahzab, maka datanglah 3 orang tokoh Quraisy yang sangat luar biasa, para panglima perang, yang karena kegagalannya itu barangkali Allah SWT memberikan hidayah kepada beliau-beliau ini, yaitu 3 orang putra terbaik bangsa Quraisy. Yang pertama Khalid bin Walid, yang kedua Utsman bin Talhah, dan yang ketiga Ammar bin As. Nah, di kesempatan ini saya ingin sedikit menceritakan tentang perjalanan hidup seorang sahabat yang bernama Ammar bin As. Karena setelah masuknya beliau ke dalam Islam, Rasulullah SAW bersabda, Mekah telah memberikan putra terbaiknya untuk umat Islam. Jadi setelah 3 orang punggawa Quraisy ini masuk Islam, disebutkan oleh baginda Rasulullah bahwa Mekah telah memberikan putra terbaiknya kepada umat Islam. Artinya kekuatan Islam akan sangat luar biasa setelah ini. Jemaah sekalian, di masa Rasulullah SAW, Ammar bin As ini diberikan tugas yang sangat luar biasa, yakni beliau ditugaskan untuk membebaskan Oman. Jadi ketika mendengar kata Oman ini, saya juga teringat dengan peristiwa perjalanan saya pada tanggal 3 Juni 2022 yang lalu, ketika saya diberi kesempatan untuk berjalan-jalan menapaktilasi ke bumi para nabi. Kebetulan saya dari Jakarta itu ke Oman dulu, dari Oman kemudian ke Yordania, dari Yordania terus baru masuk ke Palestina dan berakhir di Mesir, baru ke Jakarta. Sehingga menambah ingatan saya ketika sampai di Oman itu, teringat dengan peristiwa ditugaskannya Ammar bin As oleh baginda Rasulullah SAW untuk membebaskan Oman. Berangkatlah Ammar bin As ini ke Oman untuk membebaskan Oman. Pada saat itu Oman dipimpin oleh raja 2 beradik, di penguasanya 2 beradik, namanya Yulanda, nama rajanya itu. Nah, karena Ammar bin As adalah salah satu diplomat ulung, jadi beliau tidak mengutamakan perang dengan senjata. Jadi beliau adalah diplomat yang luar biasa, sehingga dengan kelembutan beliau, setelah sampai di Oman, dia tidak langsung menghadap kepada Raja Yulanda, tapi menghadap adiknya. Karena adiknya Yolanda ini agak sedikit lembut hatinya gitu. Setelah menghadap, kata adiknya itu, kalau bahasa kita ya, kalau saya mah nurut aja gitu ya. Karena saya tahu siapa kamu gitu. Jadi ternyata Ammar bin As ini sudah dikenal oleh mereka keperkasaannya, keluar biasaannya. Sehingga sudah gemetar duluan ini adiknya raja nih. Kalau gitu akhirnya saya menghadap kakak saya dulu, katanya gitu ya. Setelah menghadap kemudian diberi kesempatan untuk menghadap. Setelah menghadap beliau menyampaikan surat Rasulullah SAW langsung kepada Raja Yolanda untuk mengajak kepada Islam. Apabila engkau tidak bersedia untuk mengucapkan kedua kalimat syahadat atau bersyahadat atau masuk Islam, maka dipastikan pasukan Rasulullah akan datang untuk memerangi Oman begitu. Akhirnya setelah berpikir beberapa hari, menyerahlah akhirnya
Raja Yolanda ini menyerahkan kekuasaannya kepada Amr bin As. Nah, sejak itu Amr bin As menjadi amir di Oman. Jadi di masa Rasulullah, Amr bin As ini diangkat menjadi, kalau bahasa kita sekarang itu gubernur ya. Gubernur di Oman. Setelah baginda Rasulullah SAW meninggal dunia, Amr bin As kembali ke Madinah. Di mana di Madinah setelah Rasulullah wafat digantikan oleh Abu Bakar. Jadi di masa Abu Bakar As-Siddiq ini, Amr bin As membantu khalifah untuk memerangi orang-orang murtad. Orang-orang murtad kan setelah itu kan orang-orang murtad banyak sekali, sehingga tugas khalifah yang pertama ini memerangi para murtadin ini, orang-orang yang murtad ini, orang-orang munafik ini. Oleh Abu Bakar As-Siddiq, Amr bin As ini diangkat sebagai salah satu panglima pasukan perang untuk wilayah Syam. Karena pada pemerintahan ini, pemerintahan Abu Bakar, Khalid bin Walid itu diperintahkan untuk menuju Syam. Amr bin As diperintahkan untuk bergabung dengan pasukan Khalid bin Walid dalam perang Yarmuk. Nah, di dalam perjalanannya Amr bin As sebagai salah satu pasukan, beliau ditugaskan untuk menaklukkan Palestina. Wah, dengan kekuatan yang luar biasa, dengan gagah berani, beliau siap menyatakan untuk berangkat menuju Palestina. Dan di dalam perjalanannya, alhamdulillah, pasukan Amr bin As ini berhasil menaklukkan beberapa kota termasuk Gaza, Yafa, Rafah, dan Nablus berhasil ditaklukkan. Nah, di dalam hal ini ada cerita yang sangat menarik. Karena ketika sampai di Gaza, sampai ke Palestina, ke Masjid Aqsa itu, di sana tidak ada pertumpahan darah. Jadi rahib yang menunggu Masjid Aqsa itu menyatakan menyerah dan mau menyerahkan kunci Aqsa itu langsung kepada Amirul Mukminin. Jadi tidak mau menyerahkan kepada Amr bin As. Tapi beliau minta kepada Amr bin As agar mendatangkan Amirul Mukminin untuk menerima kunci Baitul Maqdis. Akhirnya Amr bin As mengirim surat kepada Amirul Mukminin dan tidak berapa lama kemudian Amirul Mukminin datang. Namun ada yang luar biasa di sini Bapak Ibu sekalian. Amirul Mukminin itu datang ternyata tidak membawa pasukan. Di luar dugaan Amr bin As. Amr bin As mengira Amirul Mukminin datang dikawal oleh pasukan yang besar. Pakai kuda terbaik, bawa pasukan juga yang terbaik. Ternyata ketika sampai di sana, Amirul Mukminin tidak bawa pasukan, hanya bawa 2 orang pengawal. Bahkan tidak pakai kuda. Dia pakai keledai dengan pakaian yang sederhana. Sampai Amr bin As ini bahasa kasarnya itu grundel gitu ya. Karena Bapak Ibu sekalian, Amr bin As ini ternyata teman sepermainan masa kecilnya dengan Umar. Hanya masuk Islamnya yang berbeda. Kalau Amr bin As masuk Islamnya di tahun ke-8 Hijriah. Jadi ngeledekin gitu. Masa Amirul Mukminin datang ke sini pakaiannya begini, bawa kuda, coba pakai kuda saya aja lah. Ini pakai jubah saya gitu. Akhirnya Amr bin As ditegur oleh Amirul Mukminin. Sehingga beliau terus menundukkan kepalanya menyatakan merasa bersalah karena sempat ngeledekin gitu ya. Ternyata kata rahib penjaga Baitul Maqdis sesuai dengan ciri-ciri dalam kitab mereka bahwa orang yang akan menerima kunci Baitul Maqdis itu cirinya seperti ini. Datang orang sederhana, tidak bawa kuda perang gitu ya. Penampilannya amat sangat sederhana, tidak menampakkan sebagaimana raja-raja besar begitu. Nah, dengan ditakluknya Palestina pada saat itu, sebelum berangkat Amirul Mukminin kembali ke Madinah,
beliau melantik Amr bin As menjadi amir di Palestina. Nah, jadi dua sudah dapat jabatannya kan. Pertama ketika zaman Rasulullah beliau diangkat jadi amir di Oman. Kemudian di masa pemerintahan Umar bin Khattab beliau diangkat menjadi amir di Palestina. Tidak berapa lama kemudian Amir Mukminin Umar memerintahkan kepada Amr bin As untuk menaklukkan Mesir. Namanya waktu itu Iskandaria, di bawah kekuasaan Romawi. Maka Bapak Ibu sekalian, dengan gagah perkasa Amr bin As membawa 4.000 pasukan berangkat menuju Mesir. Di dalam perjalanan ternyata Amir Mukminin ini terpikir di Madinah. Wah, Romawi ini kan besar sekali, di Iskandaria ini sangat banyak pasukannya, sangat kuat. Sebuah kerajaan yang sangat besar, adidaya. Akhirnya Amir Mukminin bikin surat lagi. Isi suratnya itu begini. Kalau kita bahasakan bahasa kita, wahai Amr bin As, kalau engkau belum sampai ke Mesir, maka kembalilah. Habis suruh pulang. Tapi kalau engkau sudah memasuki Mesir, lanjutkan perjuanganmu. Di perjalanan, sampailah surat itu kepada Amr bin As. Ini surat seperti itu. Lalu Amr bin As bertanya kepada pasukannya, kepada para sahabat dekat-dekatnya, tanya, kita ini sudah sampai mana ini kita? Kata para sahabatnya, kita sudah sampai di Mesir, di pinggiran kota Mesir. Kalau begitu, ayo kita lanjutkan gitu ya. Lalu perjalanan dilanjutkan. Di dalam perjalanan alhamdulillah Amr bin As berhasil menaklukkan beberapa kota sebelum masuk ke Iskandaria. Ada kota Parma, Belbis, dan Damain namanya. Kota-kota sebelum sampai ke Iskandaria. Menjelang memasuki Iskandaria, Kairo, Mesir sekarang itu, beliau langsung menyusun pasukan ini berpencar, mengepung kota Iskandaria. Yang ternyata di dalam kota Iskandaria itu terdapat pasukan Romawi yang sangat banyak jumlahnya. Kurang lebih 50.000 pasukan. Namun Amr bin As dengan kepiawaiannya, dengan keahliannya sebagai seorang politikus ulung, diplomat ulung, ya, ahli strategi perang, ditempatkannya pasukan itu di 8 penjuru mata angin. Jadi masing-masing 500 sana, 500 sana, 500 sana. Dengan strategi yang luar biasa, kalau malam pakai obor itu dengan jarak 100 meter satu, kira-kira jadi kelihatan banyak sekali. Jadi pasukan Romawi melihat dari benteng pertahanan mereka itu, waduh, banyak sekali umat Islam yang datang ini mau memerangi kita. Nah, bersamaan dengan itu terdengar isu desas-desus bahwa Raja Romawi di pusat kotanya itu meninggal dunia, digantikan oleh adiknya. Nah, adik raja yang menggantikannya itu tidak paham betul tentang situasi di Mesir pada saat itu. Jadi karena tidak terlalu paham, lalu dia mengirim surat kepada Raja Mesir sebagai bawahannya untuk berdamai. Dia beranggapan bahwa tidak ada celah. Jadi waktu itu Raja Mesir yang menjadi bawahannya itu diperintahkan untuk melakukan perjanjian damai dengan pasukan Islam yang di bawah pimpinan Amr bin As. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, 4.000 pasukan melawan 50.000 pasukan. Dengan kecerdikan Amr bin As tidak terjadi pertumpahan darah. Pasukan Romawi yang begitu besar itu dibuat takluk oleh Amr bin As dengan 3 perjanjian pokok yang pada saat itu disepakati. Yang pertama, kesepakatan damainya, semua orang Romawi yang ada di Iskandaria membayar 2 dinar setiap orang, kecuali anak-anak dan orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua,
semua pasukan Romawi boleh membawa seluruh hartanya keluar dari Mesir. Dan yang ketiga, umat Islam memasuki kota Iskandaria tanpa melakukan pengrusakan. Jadi tidak ada rumah-rumah ibadah yang dirusak. Dan itu disepakati oleh pasukan Romawi. Nah, dengan demikian berarti Mesir berhasil ditaklukkan oleh pasukan Ammar bin As. Sehingga beliau mengirim surat kepada Amirul Mukminin bahwa Mesir sudah berhasil ditaklukkan. Apa selanjutnya yang terjadi? Ammar bin As diangkat oleh Amirul Mukminin menjadi gubernur Mesir. Di masa kalian yang dimuliakan Allah, ketika Ammar bin As diangkat menjadi amir di Mesir, ada sebuah kejadian yang luar biasa yang sebelumnya belum pernah terjadi gitu ya. Ceritanya begini. Suatu saat Sungai Nil ternyata tidak mengalirkan air karena kemarau panjang. Sungai Nil yang panjangnya kurang lebih 6.000 km itu tidak mengalirkan air. Sehingga masyarakat Mesir, para tokoh-tokoh Mesir itu menghadap kepada gubernurnya yang waktu itu Ammar bin As. Wahai Pak Gubernur, ini gimana ini? Masyarakat kita sudah kekeringan, air Sungai Nil sudah tidak mengalir. Kalau gitu kami mau mengadakan upacara sebagaimana dulu pernah dilakukan. Karena dulu di zaman jahiliyahnya sebelum Mesir ditaklukkan itu, kebiasaan masyarakat Mesir setiap tahun itu mempersembahkan anak gadis tercantik terbaiknya untuk dikorbankan di Sungai Nil sebagai persembahan kepada dewa-dewa gitu. Nah, itu mau dilakukan lagi oleh masyarakat Mesir. Tapi pamit dulu dia kepada Ammar bin As sebagai gubernur. Kata Pak Gubernur, Ammar bin As, jangan dulu, ntar dulu. Saya mau kirim surat dulu ke Amirul Mukminin. Saya minta pendapat dulu kepada Amirul Mukminin di Madinah. Lalu Amirul Mukminin berkirim surat kepada Gubernur Mesir, kepada Ammar bin As. Suratnya ada dua macam. Ada surat besar satu, dan di dalam surat yang besar itu ada secari kertas kecil. Kalimatnya kurang lebih begini. Wahai Ammar bin As, setelah kau baca surat ini, jadi si suratnya melarang ritual sebagaimana yang sebelumnya terjadi. Tidak boleh. Itu syirik namanya. Jadi kata Amirul Mukminin dalam surat itu, lemparkan surat kecil ini ke Sungai Nil. Wah, Ammar bin As dengan kecerdasan yang luar biasa itu tidak serta-merta langsung melemparkan. Berpikir dalam hati beliau, dalam pikiran beliau, jangan-jangan Amirul Mukminin ini syirik juga ini. Kok ada suruh melemparkan kertas ini? Jangan-jangan jimat ini. Tak buka dulu lah begitu ya. Dibukalah surat itu oleh Ammar bin As, gubernur tadi ya. Nah dibuka, ternyata bunyi suratnya kurang lebih begini. Wahai Sungai Nil, jika engkau tidak mengalir karena Allah, maka jangan mengalirlah. Kalau engkau mengalir karena Allah, maka mengalirlah. Akhirnya baru dengan Bismillahirrahmanirrahim dilemparkanlah surat itu. Ya, tepatnya itu pas hari Jumat. Tidak berapa lama setelah kertas tadi dilemparkan ke Sungai Nil, maka Sungai Nil itu kemudian mengalir kembali sampai hari ini. Jadi itu sejarah singkat tentang perjalanan seorang sahabat yang bernama Ammar bin As, di mana beliau akhirnya meninggal dunia di Mesir di usia 90 tahun. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian, sejarah perjalanan seorang sahabat Nabi yang luar biasa, seorang pemimpin yang luar biasa, sehingga bisa kita ambil ibrah bahwa seyogyanya pemimpin masa kini itu meniru Ammar bin As ini. Tanpa pamrih, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kompromi kalau sudah perintah datang dari Amirul Mukminin, karena Amirul Mukminin seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Bila fi sabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.